Habib siapa yang ngomong? Makanya kalau ngomong tuh dipilah, di screening dulu Pak Haji Roma. Halo sahabat Puja Sumatera, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penuh sejarah. Apakah kalian tahu bahwa Rhoma Irama, sang Raja Dangdut Indonesia, ternyata memiliki hubungan darah dengan Wali Songo? Yuk, simak video ini sampai habis untuk mengetahui lebih lanjut. Selama beratus tahun lamanya, keturunan Wali Songo tidak menampakkan diri, namun dakwahnya senyap di kampung-kampung. Namun akhir-akhir ini, terah dari Wali Songo ini merasa terpanggil untuk meluruskan ketidakbenaran gara-gara ada oknum Habib yang mengatakan keturunan Wali Songo itu tidak ada. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Bahkan beberapa hari ini, musisi kondang yang dijuluki Raja Dangdut juga menyoroti ulah para Habib ini. Dari penjelasan Bang Haji, dapat disimpulkan bahwa para Habib harus berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi intinya mereka perlu belajar lagi. Saya katakan, Wallahilazim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, ya, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tuh berpikiran, ya. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya kan. Sikap Rhoma Irama yang memberi nasihat kepada para Habib agar berhati-hati dalam menafsirkan ayat Al-Quran ini dibantah oleh salah satu Habib, yaitu Habib Husain Ba'agil. Dia mengatakan bahwa Rhoma Irama hanya mengarang cerita dan cuma mencari ketenaran saja. Diberikan oleh Allah sesuci-sucinya. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai bukti firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Saya tujukan kepada Pak Haji Rhoma Irama yang mengatakan kalau ada Habib yang zina, Habib yang melakukan kesalahan, Habib yang minum minuman keras, berbuat melanggar syariat, maka dia tetap menjadi orang yang suci. Itu siapa yang ngomong Habibnya? Coba sebutkan. Habib Husain mungkin belum tahu, yang dia tuduh itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad juga. Sikap Habib Husain yang mengatakan Bang Haji mengarang cerita, itu terlihat cuma mencari pembenaran untuk golongannya, dan tidak terima dengan nasihat dari orang lain. Rhoma Irama, seorang musisi dangdut terkenal di Indonesia, memang dikenal memiliki hubungan keturunan dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Bahkan ayah Bang Haji adalah seorang bangsawan, beliau adalah seorang raden. Beliau adalah Raden Irama Burdah Anggawirya, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Menurut berbagai sumber, melalui jalur Pangeran Jayakarta, Rhoma Irama adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin, yang merupakan salah satu tokoh penting dari Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin sendiri merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah salah satu dari 9 wali yang terkenal menyebarkan agama Islam di Jawa. Dia mendirikan Kesultanan Cirebon dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Keturunan Sunan Gunung Jati menyebar luas, dan beberapa dari mereka memegang posisi penting di berbagai kerajaan di Indonesia, termasuk Kesultanan Gowa di Sulawesi Selatan. Pangeran Jayakarta sendiri adalah seorang bangsawan yang terkenal dalam sejarah Batavia, sekarang Jakarta. Pangeran Jayakarta adalah nama seorang penguasa kota pelabuhan Jayakarta, yang menjabat sebagai wakil dari Kesultanan Banten.
kekuasaan Banten atas wilayah itu berhasil direbut oleh Belanda. Setelah Pangeran Jayakarta dikalahkan oleh pasukan VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619. Dia adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati melalui garis keturunan Sultan Hasanuddin. Maka, garis keturunan Roma Irama yang dikaitkan dengan Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati melalui Sultan Hasanuddin dan Pangeran Jayakarta, cukup kuat dan memiliki dasar historis yang signifikan. Menarik sekali bukan? Ternyata, Roma Irama bukan hanya seorang legenda dalam dunia musik dangdut, tetapi juga memiliki garis keturunan yang sangat bersejarah. Itulah tadi penjelasan mengenai hubungan keturunan Roma Irama dengan Wali Songo, Sultan Hasanuddin, dan Pangeran Jayakarta. Demikianlah, semoga sejarah ini sedikit menambah pengetahuan kita. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Habib ini berpidato, saya waktu itu sebagai penceramah kedua, Ustaz. Betul, iya. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Di antaranya yang masih saya ingat, itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, jangan kata apa-apa. Ini Habib Betawi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli surga, gitu kan. Saya terhenyak mendengar itu. Emang begitu Islam? Bagian Haji Oma Irama ikut berbicara tentang polemik NASA itu wajar sekurang-kurangnya karena dua hal. Yang pertama, beliau memang merupakan salah seorang yang ada hubungannya dengan Wali Songo. Beliau adalah keturunan dari Sultan Hasanuddin yang itu berarti terahnya dari Sunan Gunung Jati melalui Pangeran Jayakarta atau Pangeran Ahmad Jakatra. Makam orang tuanya ada di sini. Alhamdulillah saya tahu ini karena saya pernah ikut silsilahnya keluarga Pangeran Jayakarta. Secara kebetulan saya mengisi pengajian rutin setiap Sabtu ketiga subuh di Masjid Asrafiyah Pangeran Jayakarta Jatinegara Kaum. Sekali lagi, jadi kalau beliau ikut bicara tentang polemik nasab ini wajar karena beliau salah seorang keturunan dari Wali Songo. Itu Sultan Hasanuddin, kemudian Syarif Hidayatullah. Yang kedua, beliau adalah orang yang punya banyak umat. Sebagai seorang penyanyi dangdut yang terkenal, sebagai raja dangdut, beliau punya, seingat saya, sekitar 7 juta penggemar aktif yang tergabung dalam Forsa. Wajar apa beliau ingin memberikan penjelasan kepada mereka tentang apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya. Karena mereka insya Allah sangat menunggu, sangat menanti sikap beliau. Beliau seorang pemimpin yang diikuti oleh jutaan penggemar, tentu punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ada di antara kita yang tidak setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Sampaikanlah dengan cara halus. Nah, kita tidak tahu berapa sih ilmu kita dibandingkan dengan beliau. Saya kira itu saja pada Kandara dan Haji Oma Irama. Sampaikan apa yang perlu disampaikan, jangan ragu-ragu. Kemukakan apa yang memang perlu dikemukakan, tidak ragu-ragu. Insya Allah anak-anak bangsa sudah mulai sadar. Saya Syarif Rahmat dan keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga insya Allah akan bersama-sama sekurang-kurangnya dengan doa. Semoga panjang sehat walafiat, panjang umur dan bertambah berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.